المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين على جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا خصوصا مصنفا مختصر تذكرة القرطبي شيخ عبد الوهاب الأشعراني إلى حضرة الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي وإلى جميع مشايخنا وربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي وبني أراد الجزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا حمد الجزولي وشيخنا فؤاد من الجزولي وشيخنا من الجزولي وشيخنا مفوشرا وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري رسولهم وقرآنهم للنسب إليهم تعالوا بركاته إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 20. Pembahasan masih tentang proses yang dialami oleh seorang yang meninggal dunia, di mana dibalik proses pemandian, ketika mayit dimandikan, ketika mayit sebelum dikafani, ya, sampai kemudian dikuburkan, ruh sendiri memiliki proses yang dialami, ya, yaitu dinaikkan ke langit sampai dihadapkan kepada Allah. Jika memang mukmin, ya kemarin masih pembahasan yang kemarin, maka akan ditunjukkan tempatnya di surga. Jika memang dia orang yang kafir, maka akan mendapatkan penghinaan di langit, ya, bahkan sampai ditolak di langit, dijatuhkan dari langit sampai ke bumi yang paling rendah, diterima oleh malaikat Zabaniyah. Nah, proses itu terjadi sampai kemudian jasad itu dimandikan. Ketika dimandikan, dikembalikan ke jasadnya, dikafani, kemudian menyatu lagi dengan jasadnya, sehingga mayit ruhnya melihat siapa yang memandikan, siapa yang menghormati dan seterusnya, siapa yang mensolati dan seterusnya. Kemarin demikian, ya. Nah, sekarang waqat hukiyah, benar-benar diriwayatkan an Yahya bin Aqsam, dari Yahya bin Aqsam, annahu sesungguhnya Yahya bin Aqsam itu ru'ya, dilihat. Siapa Yahya bin Aqsam? Fil manami, di dalam tidur, ya. Kalau orang dulu itu memang mengalami yang namanya masa bersihnya hati, sehingga tidurnya pun adalah perjalanan rohani. Kita sebenarnya juga bisa, ya. Karena kalau orang dulu, para wali, para aulia, itu memang benar-benar nyata, ya. Ada yang namanya Ibrahim bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, yang kemudian ketika berada di Mekah itu mimpi ketemu dengan seorang dengan makam, ya, dengan makam yang kemudian bangun semuanya. Salah satu di antara penghuni makam itu ada yang bersedih karena ketika semua ahli kubur mendapatkan kiriman doa, itu dia sendiri
hanya mendapatkan kiriman doa umum khususnya. Kemudian ditanya siapa dan seterusnya. Kemudian si pemuda tadi yang sudah meninggal tadi menceritakan bahwa dia adalah pengembara, asalnya berangkat dengan ibunya menuju ke Mekah. Di pertengah perjalanan dia meninggal. Kemudian dia tidak kenal ya, dengan Abdullah bin Mubarak, nggak kenal. Disebutkan ciri-cirinya, disebutkan daerahnya, disebutkan nanti bahwa dia punya uang simpanan yang ada di kamarnya, yang ada di lemarinya. Ibrahim bin Abdullah bin Mubarak tadi pergi ke tempat tersebut, cari ibunya, ketemu sama ibunya, sudah nikah lagi. Kemudian disebutkan apa yang disampaikan oleh pemuda tadi, ibunya menangis, dilihat uangnya masih ada, kemudian disedekahkan. Akhirnya besoknya lagi kembali ke tempat semula, ke makam tersebut, dimimpiin lagi, sudah ketemu dengan pemuda tadi, sudah dalam keadaan bahagia. Jadi ketemu dengan ibunya, pergi ke daerah tersebut, itu benar adanya berdasarkan petunjuk dari mimpi, dalam mimpi yang terjadi di kuburan. Jadi memang begitu ya. Di balik, di alam ruh ada dunia yang bisa Allah bukakan untuk orang-orang terpilih untuk bisa melihat ke sana. Kita pun sebenarnya bisa ya, ketika kita juga membersihkan hati. Ketika kita bersih hatinya, maka kita akan bisa melihat. Masing-masing kita Allah kasih sebenarnya isyarat-isyarat demikian. Cuman kadang-kadang berbeda ya. Gambarannya mungkin berbeda. Lah ini terjadi pada Yahya bin Akhtab. Dia sudah meninggal ba'da mautihi, di dalam sesudah meninggalnya Yahya bin Akhtab. Faqila, maka dikatakan lahu pada Yahya bin Akhtab, ma fa'alallahu bika. Ma pada apa fa'ala melakukan siapa Allah bika dengan Tuhan. Apa yang Allah lakukan dengan engkau ya. Seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika sudah meninggal, Umar bin Khattab yang menyelamatkan seekor burung emprit ya, usfuri. Ternyata Imam Ghazali yang dimimpikan selamat bukan karena keilmuannya, tapi karena suatu ketika dia menulis kitab begitu, itu ada lalat yang hinggap di tintanya. Kemudian dia karena menyayangi itu, kasihan sama lalat yang sedang butuh minum, akhirnya berhenti untuk memberikan kesempatan lalat itu. Dan sesudah lalatnya puas, dia pergi baru melanjutkan menulis kitab. Ternyata itu yang membuat Allah ridho. Pelajarannya adalah kebaikan yang kadang-kadang kita sepelekan bisa jadi itu merupakan jalan Allah meridhoi kita. Jadi bagi kita bukan berarti kemudian udahlah kita mendingan begitu nyari ada lalat minum kopi kita biarin saja, wah ini bisa jadi Allah ridho, sholat kagak, zakat kagak, ya bukan begitu ya. Tapi artinya bentuk kebaikan sedikit dengan makhluk Allah apapun bentuknya itu jangan kita lewatkan. Bisa jadi itu menjadi jalan keridhaan Allah. Banyak kisah-kisah yang seperti ini. Faqala, maka berkata siapa Yahya bin Akhtab, auqafani ya, menghadapkan ya, artinya sih menghadapkan siapa Allah pada saya, baina yadayhi, di dalam hadapannya Allah. Waqala, dan berfirman siapa Allah, ya Syekh, wahai Syekh. Oh, Syekh itu orang tua ya.
Ya Syekh, wahai Syekh, as-su'u yang jelek. Dipanggil dengan bahasa yang kurang enak beliau. Fa'ata melakukan siapa kamu kada pada inilah perkara wa kada dan pada inilah perkara. Kamu melakukan ini, kata Allah. Fakultu maka berkata siapa saya, tapi memang Yahya bin Akhtab orang yang dipilih, ya dia bisa menjawab walaupun dipanggil dengan bahasa yang kurang enak tadi, dia bisa menjawab. Fakultu maka berkata siapa saya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma bihada, tidak dengan inilah, ya Syekh Khusu, dengan panggilan ya Syekh Khusu, tidak dengan inilah ucapan atau panggilan ya Syekh Khusu. Hudis itu diceritain siapa saya. Angka dari Tuhan. Saya nggak pernah dengar hal demikian dari engkau. Maka berfirman siapa Allah. Wabima maka dengan apa hudista diceritakan siapa kamu. Maka lalu apa yang kau dengar tentang aku? Ya, ngani dari saya, dari aku, kata Allah. Ya Yahya, wahai Yahya. Fakultu maka berkata siapa saya. Hadasani menceritakan kepada saya siapa Muhammad. Ani Zuhri dari Zuhri. An Urwata dari Urwah. An Aisyata dari Siti Aisyah. An Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jibril dari malaikat Jibril. Angka dari Tuhan. Subhanaka maha suci Tuhan. Tabarokta. Bertambah barokah Tuhan, wa ta'alaita dan bertambah luhur Tuhan. Ucapannya apa? Ini sesungguhnya saya itulah astahyi, sungguh malu siapa saya. An u'adziba pada hendaknya menyiksa siapa saya. Da syaibatin pada orang yang memiliki uban, syabat yang beruban. Siapa da syaibat fil islami di dalam Islam. Saya enggak. Kalau tadi ucapannya firmannya Allah kan dia Syekhu asu gitu kan. Wahai orang tua yang jelek, umurmu kamu habiskan, amaliyahmu banyak kejelekannya. Ya. Karena sudah berubat, maka dipanggilnya Syekh, maka kemudian diungkit keburukannya oleh Allah. Namun disangkal oleh Yahya bin Aksam tadi, yang saya dengar dari engkau Pak demikian. Orang tua yang banyak keburukannya itu berarti buruk, tidak demikian. Tapi apa? Saya mendengarkan dari Muhammad, dari Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah dan dari malaikat Jibril bahwa engkau itu bersabda, inilah astahi an mu'adziba syaibatin sahabat fil Islam. Nah, cuman satu masalah saja. Engkau bukannya pernah berfirman bahwa engkau akan malu untuk menghukum orang yang memiliki uban dalam keadaan Islam. Nah, begitu. Jadi hujahnya si Yahya bin Aksam. Beruntunglah kita yang sudah Islam beruban tidak ada masalah. Jadi jangan yang belum beruban silakan ya buat ubanmu. Karena apa ini bisa jadi hujah kita nanti ya. Jadi jangan uban itu jangan jadi hal yang membuat kita berkecil hati. Justru uban malah kebanggaan kita karena bisa membuat Allah malu untuk menyiksa kita. Faqala maka berfirman siapa Allah, sodakta benar kamu. Wasodako dan benar siapa Muhammad. Wasodako dan benar siapa Zuhri. Wasodako dan benar siapa Urwah. Wasodakot dan benar siapa Aisyah. Wasodako dan benar siapa Nabi Muhammad SAW. Wasodako dan benar siapa Jibril. Dia benar apa yang mereka semua ucapkan, benar apa yang engkau ucapkan. Qad ghafartu, benar-benar sudah memaafkan siapa saya, mengampuni siapa saya laka pada kamu. Nah,
Dipanggil ya Syekh khusyuk malah menyelamatkan, bisa menjawab berhujjah dengan Allah sampai selamat. Waru'iyah dan dilihat siapa Muhammad bin Nubatatin, Muhammad bin Nubatah, fil manami di dalam tidur, ba'da mautihi di dalam sesudah kematiannya Muhammad bin Nubatah. Faqila maka dikatakan lahu pada Muhammad bin Nubatah, ma fa'alallahu bika, apa ucapan ma fa'alallahu bika, ma pada apa fa'ala melakukan siapa Allah bika pada Tuhan, apa yang Allah lakukan dengan engkau. Faqala maka berkata siapa Muhammad bin Nubatah, Auqafani menghadapkan siapa Allah pada saya baina yadayhi di dalam hadapannya Allah, al-karimataini yang mulia apa yadayhi. Allah menghadirkan saya di hadapannya. Waqala dan berfirman siapa Allah li pada saya, anta bermula kamu itu alladzi orang, tahlusu yang bersih, apa kalamuka, ya bisa dibaca tahlusu kalamuka, tahlusu yang bersih, apa kalamuka ucapan kamu, bisa dibaca tukhalisu yang memurnikan siapa kamu kalamaka. Kalau tukhalisu kalamaka, kalau tahlusu kalamuka pada ucapan kamu, hatta yuqala sehingga dikatakan apa maaf sohahu, engkau ini orang yang kata-katanya bersih, menjaga banget ucapannya. Saya pernah sampaikan, saya sering menemukan orang yang hidupnya itu tidak banyak bicaranya, pendiam, itu ketika meninggal wajahnya itu tersenyum bersinar. Ya, karena apa? Ya, kebanyakan omongan kita itu kalau nggak berguna, ya jelek. Itu yang bikin kita jadi susah. Ya, kalau bisa menjaga lisan itu luar biasa. Walaupun amalnya biasa-biasa saja. Amalia almarhumin yang saya lihat tadi itu biasa-biasa saja. Tapi ketika meninggal itu kelihatan sekali bedanya, ya, sinarnya, senyumnya. Ya, karena memang kebanyakan kita itu, apalagi kayak saya, banyakan ngomong, nggak tahu dah. Ya, semoga saja sih seimbang lah, ngomong yang baiknya di depan kayak gini, baca kitab gitu, bisa seimbang sama omongan saya yang masih suka ngomongin orang gitu. Omongan saya yang mungkin menjelek-jelekan orang, yang nggak berguna, yang nggak bermanfaat. Ya kita semuanya, amin. Sampai dikatakan maaf sohahu, ya, saking Muhammad bin Nubatah ini orang yang menjaga lisannya dari kata-kata sehingga tidak buruk ucapannya, sampai banyak orang yang mengatakan maaf sohahu. Ini fil ta'ajub, ya, mengagumkan sekali bermula perkara. Afsohahu yang membuat fasih apa ma pada Muhammad bin Nubatah. Dia orang yang sangat fasih begitu, karena tidak pernah didengar kata-kata yang melenceng begitu. Kuntu berkata siapa saya, kata Muhammad bin Nubatah, subhanaka maha suci engkau Tuhan, ini sesungguhnya saya itu, kuntu ada siapa saya itu, asifuka mensifati siapa saya pada engkau, ya. Sebenarnya saya cuma mensifati engkau, kata Muhammad bin Nubatah. Faqala maka berfirman siapa Allah, kul katakanlah, kama kunta sebagaimana olehnya ada siapa kamu itu, takulu berbicara atau mengucapkan siapa kamu dari dunia, di dalam tempat dunia atau di dalam desanya dunia. Ya udah, sekarang ucapkanlah sebagaimana kamu sering mengucapkan di dunia. Untuk berkata siapa saya, abadahumul ladzi khalaqahum wa askatahumul ladzi antaqahum wa sayujiduhum kama a'damahum wa sayajma'uhum kama farraqahum. Abadahum merusak pada nas siapa alladzi khalaqahum
yang menciptakan siapa alladzi pada nas. Ya. Saya cuma mengatakan bahwa Allah itu zat yang merusakkan manusia, menghancurkan manusia sesudah menciptakan. Waskatahum dan membuat diam pada nas siapa alladzi zat antokohum yang pernah membuat mereka berbicara pada nas, yang pernah memberikan kemampuan berbicara pada nas. Wasayujiduhum dan bakal mewujudkan siapa alladzi pada nas kama a'damahum sebagaimana olehnya meniadakan siapa alladzi pada nas. Allah yang menghancurkan atau yang akan meniadakan manusia sesudah menciptakan mereka. Allah yang akan membuat manusia nggak bisa bicara lagi sesudah Allah beri mereka kemampuan berbicara. Allah yang akan membangkitkan mereka sesudah mereka ditiadakan. Wasaya cemau dan bakal mengumpulkan siapa alladzi pada nas kama farraqahum sebagaimana olehnya memisahkan siapa Allah pada nas. Manusia nanti juga akan dikumpulkan sesudah dipisahkan. Di dunia kita bareng-bareng ngumpul seperti sekarang begitu. Nanti ketika di antara kita ada yang mendahului, kita sudah tidak bertemu lagi. Ya. Tapi kelak di mahsyar, insya Allah semoga saja kita semuanya dikumpulkan bersama Imam Qurtubi. Nah, ini santri-santriku yang baca kitab kuning setiap malam Selasa. Ya. Jadi ngaji dulu baru ya. Kalau mas bahasa ngopi ngaji ngopi ini umum. Nah, tapi ada tambahan yang wudud ini ya baru kita doang nih, ya. Ngaji ngasah jiwa, ngopi ngolah pikir ini banyak yang kita temuin di mana-mana. Tapi ada tambahan yang wudud belum ada. Kita aja wudud itu kalau ngopi ngolah pikir, kalau wudud ngudi uruping dumadi. Ngudi uruping dumadi. Ngasah jiwa itu artinya kita itu ngaji sambil meningkatkan kualitas batin kita. Yang kemarin misalkan masih suka ngomongin orang, yuk kita pelan-pelan bareng-bareng kurangi gitu. Yang masih suka suudzon sama orang, suudzon sama Allah, ngaji hasil ngajinya kita mulai husnudzon sama Allah. Yang selama ini masih suka marah-marah gak jelas, ya kita makin sabar, ya. Dan seterusnya itu namanya ngasah jiwa, ngaji. Kemudian ngopi, ngolah pikir. Ya kita manfaatkan kemampuan kita bisa membaca, yang bisa baca, yang nggak bisa baca, yang bisa dengerin. Ya, yang penting semakin kesini walaupun sudah ya masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, menyempatkan waktu untuk menambah ilmu. Bisa ngajinya cuma 5 menit udah mau habis ya nggak apa-apa. Udah bisa dari awal ngajinya ya nggak apa-apa. Bisa ngaji lewat online nggak apa-apa. Bisa lihatnya YouTube ya nggak apa-apa. Bisa ngajinya 2 bulan sekali ya nggak apa-apa. Yang penting masih mau ngaji. Artinya apa? Pikiran kita dirawat, disyukuri dengan dimanfaatkan untuk menambah ilmu. Apalagi ini kitabnya tentang akhirat, tentang kematian, yang semua orang pasti akan mengalaminya. Tidak semua orang mau ngaji kitab ini, coba aja dah. Ya, lihat aja di YouTube, masih bisa dihitung. Ya, masih bisa dihitung yang mau ngaji kitab Tadhkiratul Qurtubi. Karena apa? Itu tadi berat. Nah, kalau nggak biasanya gurunya udah sepuh-sepuh gitu ya. Ini karena saya juga pingin meningkatkan kualitas diri saya. Kalau nunggu saya harus ngaji dulu sama guru baru
saya ngajarin atau saya sudah mengamalkan, saya baru ngajarin, wah sampai kapan? Ya, makanya sambil berjalan, sambil saya ngaji, saya juga belajar, kita semuanya juga belajar, dan kita bareng-bareng berusaha berubah menjadi lebih baik lagi dengan barokah ngaji, kan begitu. Ngolah pikir itu. Terus yang terakhir ngudi uruping dumadi. Kita bareng-bareng kumpul-kumpul dengan bahasa ngaji ini, kita sambil kalau memang bisa memberi sinar bagi sekitar. Ya, uruping itu sinar kepada sinar diri kita kepada masyarakat sekitar kita. Ya, apa yang mungkin kita dapatkan di kitab ini bareng-bareng kita tularkan ke sekitar kita. Apa yang bisa menyebabkan orang husnul khotimah, apa yang bisa menghindarkan orang dari su'ul khotimah, belum manfaat-manfaat. Jadi ngudut filosofinya adalah ngudi ngurupin dumadi, mengusahakan diri kita itu dimanapun kita berada, kita memberikan manfaat, memberikan sinar kepada orang di sekitar kita. Tidak mampu satu kampung, ya kita minimal untuk keluarga kita. Tidak mampu keluarga, minimal untuk anak kita, untuk istri kita, untuk diri kita sendiri. Insya Allah kalau memang itu ada nur ilmu yang masuk kepada diri kita, ya karena ilmu itu nur, al ilmu nurun la yuhda lil asi wa nurullahi la yuhda lil asi. Nur cahaya kita pasti akan bersinar kepada orang lain meskipun tidak kita sampaikan, ya, karena yaitu tadi jiwa yang bersih, jiwa yang dipenuhi dengan cahaya itu nanti akan menarik. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk mujalasatil ulama, ya, duduk dengan orang alim, gak usah ngaji, itu bisa merubah diri kita, ya, merubah diri kita. Karena apa? Nur dari beliau itu bersinar ke hati kita, pelan-pelan, ya. Mungkin lama tapi pasti ada pengaruhnya. Maka jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari NU, gitu, ya. Yang NU, yang kayak ulama yang lain juga ada, tapi ulama NU. Bingung saya ngomongnya. Orang seorang NU kan begitu. Faqala maka berkata kul kama kunta taqulu fi dari dunya, kuntu berkata siapa saya abadahuda. Qala sodakta, berfirman siapa Allah, sodakta benar kamu, idhab pergilah, faqad ghafartu, maka benar-benar mengampuni siapa saya laka pada Tuhan, ya. Allah itu mudah sekali untuk memberikan ampunan kepada kita. Nggak perlu seumur hidup kita harus baik, nggak perlu kita nggak pernah yang namanya berbuat dosa, nggak perlu. Butuh satu kebaikan saja bisa Allah membuat Allah ridho sama kita. Masalahnya Allah merahasiakan keridoannya di balik kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa membuat Allah ridho. Maka dari itu jangan pernah sepelekan satupun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan buat yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lakukan di hadapan kita. Waruya, dan dilihat siapa Mansur bin Ammarin, Mansur bin Ammar bil manami, di dalam tidur pada mautihi, di dalam sesudah kematiannya Mansur bin Ammar. Fakilah maka diucapkanlah kepada Mansur bin Ammar, ma fa'alallahu bika, pada ucapan ma fa'alallahu bika, ma pada apa fa'ala melakukan siapa Allah bika dengan Tuhan, apa yang Allah lakukan kepadamu. Faqala, maka berkata siapa Mansur bin Ammar, auqafani baina yadayhi, auqafani menghadapkan siapa Allah pada saya, baina yadayhi di dalam hadapannya Allah. Waqala, dan berfirman siapa Allah, bimadza ciptani, bimadza dengan apa sesuatu ciptani,
datang siapa kamu pada saya. Mansur ketika berada di hadapan Allah ditanya sama Allah, kamu kesini bawa apa? Bekalmu apa? Kata Allah, ya Mansur, wahai Mansur. Kuntu berkata siapa saya bisalah sami'atin dengan 300 wasitina dan 60 apanya khotmatan khatamannya lil Qur'ani untuk Al-Qur'an. Saya membawa 360 khataman Al-Qur'an, sudah khatam 360 kali. Kata Mansur bin Ammar. Ada di antara kita khatam segitu? Ada kalau bimakna qul huwallahu ahad 3 kali khataman, nilainya khataman 1 kali itu ada. Tapi kalau yang beneran khataman Al-Qur'an, wah, wallahu a'lam ya. Ya mungkin ada. Cuma nggak ngomong aja. Yang pasti saya mah belum. Kalau saya mah belum khatam sampai segitu. Pokoknya maka berfirman siapa Allah ma qabiltu minha. Maka itu tidak menerima siapa saya minha dari salah sami'atin wasitina khotmatan wahidatan pada satu pun gak saya terima. Waduh, yang 360 khataman saja gak satu pun diterima, gimana yang kita khatam-khatam. Kuntu berkata siapa saya, oke, saya oke kalau yang itu gak diterima. Bisa maniatin dengan 8 wasalasina dan 30 apanya hajatan, hajinya. Wah, saya udah pernah haji 38 kali. Ada? Hah? Ada gitu ya. Bagaimana? Qala berfirman siapa Allah maqabiltu tidak menerima siapa saya minha dari sama niatin wasalasina hajatan. Sayaan pada sesuatu, enggak saya terima, enggak ada yang saya terima. 36 haji itu 38 haji itu enggak saya terima. Aduh. Olah akhirnya gimana ini ya? Ya kita ditanya, dengan apa kamu datang ke saya? Jawabannya apa kira-kira? Berani jawab sholat, berani jawab bacaan Quran, berani jawab sedekah, berani jawab aduh kayaknya gitu udah selesai. Baru anu gak jelas karena apa? Gak ada yang kita yakini bisa mungkin diterima kan? Gitu. Olah berfirman siapa Allah bimada jitani, bimada dengan apa sesuatu jitani datang siapa kamu pada saya Mansur, wahai Mansur. Ya udah kamu datang dengan saya. Hanya kata Mansur, kuntu berkata siapa saya bika dengan tua. Saya tidak, saya datang dengan tua. Ya, artinya dengan membawa Allah sebagai Tuhan. Berarti dia mengakui dirinya menjadi hamba. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tinggal tugas kita adalah benar-benar aplikasikan ke hambaan kita di hadapan Allah, pengakuan kita tentang Allah Tuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya masalahnya nanti diusutnya gimana nih kalau di munakosa, kalau diteliti, kira-kira gimana? Kamu benar menganggap saya Allah, betul ya Allah. Saya menganggap engkau Allah. Kapan? Ketika sholat. Ketika sholat. Coba kita lihat sholatmu gimana. Nah, di videonya, rekamannya di setel. Nah itu kamu masih mikir menghadap aku, kok masih mikirin tentang makanan. Nah, masih mikirin tentang hutang, masih mikirin tentang waduh acara TV, masih mikirin tentang ada tukang bakso lewat. Nah, gimana bukti kamu menuhankan saya dalam sholatmu belum pada hal yang lain.
Faqala maka berfirman siapa Allah al-an bermula sekarang ajab tani sudah menjawab kamu pada saya idhab pergilah faqad ghafartu maka benar-benar mengampuni siapa saya laka pada kamu intaha sudah selesai ya apa ini dari mana ini maruya ya maruya min Mansur qala berkata siapa Imam Al-Qurtubi wa minan nasi dan itu sebagian dari manusia man bermula orang idza intaha yang di dalam ketika sampai siapa man ilal kursi menuju kursi sami'a maka mendengar siapa man anida pada pemanggil radduhu pada ucapan radduhu kembalikan kalian atau tolaklah kalian pada man. Di antara kita ada yang nanti ketika ruh kita itu diangkat menuju kursi, kemudian panggilan dari malaikat, tolak, balikin. Boro-boro diterima. Kalau sudah balik dari kursi, dari langit itu kita dilempar ke bumi, ya, dilempar ke tanah. Rasa sakit kita rasakan, ya, naik dari langit, jatuh dari langit, itu rasa sakitnya kita rasakan. Wa minhum dan itu sebagian dari nas man bermula orang. Yuradu yang ditolak siapa man minal hujubi dari beberapa penghalang. Ada juga yang selamat di satu fase, selamat di fase yang kedua, tapi kemudian sesudah yang ketiga dia ditolak. Ya. Diuji misalkan apanya, sholatnya, wah diterima, zakatnya ditolak. Sholatnya diterima, zakatnya diterima, hajinya ditolak. Ya. Wa inna ma yazilu sungguh pastinya sampai di hadratillah kepada hadirat Allah Ta'ala siapa arifuhu orang yang makrifat kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah. Kalau berkata siapa Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali, wa amal kafir adapun bermula orang kafir itu idza hadarahu di dalam ketika datang pada kafir afal maut kematian. Kalau kematiannya orang kafir ukhidat maka diambil apa nafsuhu ruhnya kafir. Unfan dalam keadaan kasar. Orang kafir kalau meninggal itu ditariknya kasar. Ya. Waqala dan berkata siapa elaha waqala dan berkatalah pada nafsuhu nafsul kafir ruhnya orang kafir. Siapa al malaku malaikat ukhruji keluarlah kamu ayatuhan nafsu wahai jiwa atau wahai ruh al khabisatu yang jelek yang buruk minal jasadi dari jasad al khabisi yang jelek. Faidan maka di dalam ketika qolalah al malak keluar kamu ya udah kamunya jelek badanmu jelek ya fa'idalahu surahun bermula suara jeritan kasurahil khumairi seperti jeritan himar. Fa'idah qabadoha maka di dalam ketika mencabut pada ruh kafir tadi siapa Israel malaikat Israel alaihi semoga tetap atas Israel assalamu bermula keselamatan nawalaha maka menerima pada ruh siapa Zabaniyatun malaikat Zabaniyah kibahul wujuhi yang jelek wajahnya. Malaikat ketika ruh nanti sampai kepada langit ya dari malaikat Jibril kalau orang yang soleh maka akan diterima oleh malaikat rahmah ya akan dibawa ke dalam surga diperlihatkan tempatnya. Tapi kalau orang itu kafir, maka yang menerima adalah malaikat Zabaniyah. Di mana malaikat Zabaniyah itu akan berwujud seperti orang yang wajahnya jelek. Sudusia yang hitam pakaiannya. Muntinur raihati yang bau
busuk, ya, yang baunya busuk, ya, bau apa namanya, bacin. Bacin bahasa Indonesianya apa? Basin, pakai sin ya. Hah? Ya, baunya nggak enak. Biaidihim, yang itu tetap di dalam tangannya Zabaniyah. Miswahun bermula, selimut kasar, min sya'rin dari rambut, ya. Selimut kasar dari rambut, fayatalaqawnaha, maka menerima bentar. Menerima siapa Zabaniyah pada ruhu kafir biunfin dengan kasar, ya, menerimanya dengan kasar. Kan tadi diangkat ke langit, ketika sampai di langit ditolak, dilemparkan ke bawah, di bawah di tanah itu diterima oleh malaikat Zabaniyah. Ini proses membarengi dengan proses jasad dimandikan, ya. Jadi soal waktu nggak bisa disamakan dengan apa namanya, dengan prosesi, ya, prosesi di dunia gitu. Fayastahilu, maka berubah apa kafir, sakson pada wujud sosok, ya, sosok insanian yang bangsa manusia, ya. Kemudian berubah menjadi wujud manusia ala qadril jaradati, atas ukuran belalang. Li'annal kafiro, karena sesungguhnya orang kafir fil akhirati, di dalam akhirat itu a'dhamu, lebih besar apanya, jirman bentuknya, minal mu'minin, dari orang mukmin. Orang kafir itu bentuknya akan besar-besar nanti, walaupun di dunianya kecil-kecil. Orang mukmin walaupun di dunianya besar-besar, nanti di akhirat kecil-kecil, ya. Nggak usah minder, kita nanti semuanya akan sama. Amin. Apa aja doa ini? Apa yang diamin ini nih? Nah, falidzalika, maka karena benar ya, benar. Falidzalika, maka karena itulah, li'annal kafir atau kaumul kafir fil akhirati a'dhamu jirman, kanat ada apa ruhnya kafir itu akbaru, lebih besar. Wasayati, dan akan datang bisohihi, di dalam hadis sahih, apa anna dorosal kafiri, sesungguhnya gusinya orang kafir finari, di dalam neraka. Nah, itu maksudnya orang manusia itu di akhirat nanti wujudnya akan lebih besar. Untuk apa? Untuk merasakan sakitnya siksaan neraka. Yang namanya gusinya saja nih, gusinya anadorosal kafiri, sesungguhnya gusinya orang kafir finari, di dalam neraka itu kajabali Uhudin, gedenya seperti gunung Uhud. Jadi kalau siksaannya besar, gimana rasa sakitnya? Yes. Gusi kan hubungannya sama sakit gigi. Ya, kita aja yang kecil gini, gara-gara satu gigi aja, satu badan udah meriang, gak karu-karuan, ya kan? Kalau sakit gigi, apalagi ketika gusinya aja segede gunung Uhud, ya. Bagaimana rasanya setiap siksaan yang ada di sana? Fayu'roju, maka diangkat apa bihi, ya Allah, kafir, apa bihi kafir, hatta yantahiyah, sehingga sampai siapa al kafir ila sama dunya, menuju langit dunia. Fayaqra'u, maka mengetuk siapa al aminu, malaikat al amin, yaitu malaikat Jibril, al baba, pada pintu langit. Fayuqalu,
Maka dikatakan man itu siapa anta bermula Tuhan. Orang kafir tadi ruhnya diangkat ke langit yang pertama. Malaikat Jibril mengetuk, ya, kemudian dikatakan siapa kamu? Fayaqulu, maka berkata siapa? Al-Amin. Ana bermula saya itu al-malaku, malaikat al-muwakkalu yang diberi kekuasaan atau yang dijadikan wakil bizabaniyatil adabi dengan malaikat siksa, ya, malaikat pemberi siksa, al-musamma yang dinamakan siapa zabaniyatul adab bitaqyail dengan nama taqyail. Kalau maka dikatakan man bermula siapa itu maka bersama dengan Tuhan. Engkau membawa siapa? Jibril. Ya. Ini karena membawa orang kafir. Kalau membawa orang baik maka tidak mengatakan bahwa dia adalah muwakkalun bizabaniyatil adab. Fayaqul, maka berkata siapa? Al-Amin. Fulanun, ya, dengan fulan. Yang bagi asma ini dengan paling jeleknya namanya fulan. Kita orang kafir tadi kalau orang kafir itu akan dipanggil dengan nama panggilan yang paling jelek yang bisa digunakan. Namanya baik siapa? Dan paling diberinya asma'i lagi kepada kafir atau kepada fulan bidari dunia, di dalam dunia. Fayuqalu, maka dikatakan apalah ahlan wala sahlan wala marhaban, ucapan la ahlan wala sahlan wala marhaban. La ahlan tidak menganggap keluarga, wala sahlan dan tidak akan ada kemudahan, wala marhaban dan tidak ada kecembaran. Bahasanya tidak selamat datang kalau bahasa muridnya, ya. Wala tuftahu dan tidak dibuka lahu bagi fulan apa abwabus sama pintu-pintu langit. Pintu langit tidak ada yang dibuka. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la tuftahu lahum abwabus sama. La tuftahu tidak dibuka lahum bagi kufar apa abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa idza sami'a, maka di dalam ketika mendengar siapa al-aminu, al-amin, malaikat Jibril, hadhil maqalata, pada inilah ucapan, sesudah malaikat Jibril mendengar apa yang diucapkan oleh penjaga langit, tarahahu, maka membuang siapa al-amin pada kafir, min yadihi, dari tangannya al-amin. Fatahwi, maka turun, bihi dengan kafir, fatahwi, maka menurunkan, bihi dengan kafir apa arrihu, angin, bimakanin, di dalam tempat sahihin yang dalam, ya, dijatuhkan ke bawah. Faida intaha, maka di dalam ketika sampai siapa kafir ilal ardi, menuju tanah, akhadzathu, maka mengambil pada kafir siapa Zabaniyah, itu malaikat Zabaniyah, wasarat, dan berjalan siapa Zabaniyah bihi dengan kafir ila sijinin, menuju sijin, neraka sijin, wahia bermula sijin itu ala sohratin, atas batu besar, azimatin yang besar, tahwi yang menempati ilaiha kepada sijin apa arwahul fujar, para ruhnya orang yang berdosa. Berkata siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, wa amman nasara, adapun bermula orang Nasrani. Nah, tadi orang kafir, sekarang bagaimana keadaannya orang Nasrani? Alladzina, nyatanya orang-orang matu yang mati siapa alladzina, ala dinil masihi, menetapi atas agamanya al-masih, yang masih tetap dijaga, ya. Fayuraduna, maka ditolak siapa alladzina minal kursi, dari tempat atas, ya. Dia mungkin naik
tapi kemudian ditolak ila kuburihim menuju kuburannya alladzina wa yusyahidu dan melihat siapa haduhum salah satu dari alladzina dikembalikan ke tanah, ke bumi, kemudian dia melihat huslahu pada dimandikannya ahad, wa takfinahu dan dikafaninya ahad, wa dafnahu dan pada dikuburnya ahad. Kalau berkata siapa Al-Ghazali wa amma ahlu syirki, adapun bermula orang yang menyekutukan Allah, fala yusahiduna maka tidak melihat siapa ahlu syirki syai'an pada sesuatu min dalika dari itulah muslahu wa takfinahu wa tabnahu. Kalau orang Nasrani masih melihat, apalagi kita nanti akan melihat proses jasad kita dimandikan, jasad kita dikafani, jasad kita dikuburkan. Bahkan kita nanti akan berteriak, ya, ajiluni, ajiluni, ajiluni bihal'an. Segerakan, buruan mandikannya buruan, kafaninya buruan, cepetan dibawa ke kuburan. Kenapa demikian? Karena sudah melihat tempatnya di surga. Tapi ketika orang kafir itu dia akan tundalah ya. Aina tadhabuna biha? Kamu mau dibawa kemana? Jangan. Saya masih ingin di sini dulu, karena dia tahu kalau sudah sampai ke kubur yang ada adalah siksa kubur. Aina tadhabuna biha? Ya. Mana tadi? Ahlu syirki syai'an, enggak melihat min dalika dari itulah muslahu, ya, enggak melihat jasadnya dimandikan dan seterusnya. Dia tahu karena sesungguhnya tingkah itu qad bulia, benar-benar diturunkan apa bihim ahlu syirki, ya. Wa amal munafik, adapun bermula orang munafik itu orang yang kelihatannya baik, sesungguhnya tidak baik, ya. Famislul kafir, maka itu seperti orang kafir. Fayuraddu, maka ditolak siapa munafik, matrudan dalam keadaan ditolak, wa mamkutan dan dalam keadaan dibenci, ila kufratihi menuju lubangnya munafik. Qala berkata siapa Ghazali, wa amal muqassiruna, adapun bermula orang-orang yang lalai, orang-orang yang ceroboh, sembrono, ya, berani melakukan kebaikan tapi tidak sempurna. Tahu kalau kebaikan yang dia lakukan nggak sempurna, tapi dia anggap itu biasa saja. Sholat kita nggak benar, ya udah yang penting sholat, ya. Kita tahu itu salah, tapi kita lanjutin, gampang. Allah Maha Pengampun. Kita tahu ini nggak boleh, sekali-kali nggak apa-apa kali. Itu namanya muqassirun, orang-orang yang menyengaja melanggar sesuatu batasan yang Allah sudah kasih batas ke kita dalam hidup kita, ya. Apa saja itu bentuknya. Masih ada ntar sore. Muqassirun termasuk juga ini udah waktunya sholat, ntar aja. Waktunya ngaji, ntar aja. Besok lagi dah. Sekarang nggak apa-apa lah, sekali-kali, ya. Hilang. Minal mu'minin, dan dari orang-orang mukmin, memang mukmin, ya. Fatah talifu, maka berbeda-beda apa anwa'uhum, macam-macamnya muqassirun. Minhum, maka itu sebagian dari muqassirun bermula orang kana yang ada. Minhum, maka itu sebagian dari muqassirun bermula orang kana yang ada. Siapa man itu ya seriku mencuri, siapa man fi sholatihi, di dalam sholatnya man. Fayak tasu, maka mengurangi siapa man, ya, memotong siapa man min af'aliya, dari beberapa pekerjaannya sholat, wa aqwaliya, dan beberapa ucapan dalam sholat, atau rukun
Qoli, rukun fi'li, rukun qoli dikurang-kurangin. Fatulifa, maka digulung apa sholat dulu, sholatnya man. Kama yulafu, sebagaimana olehnya digulung apa asal pakaian al-kholaku yang rapuh, yang lusuh. Sholat kita akan diserupakan seperti kain dilipat digulung, ya, sebagaimana seperti pakaian kita dilipat, kemudian wayudrobu, dan dipukul biha dengan sholat apa wajuhu, wajahnya man. Orang-orang yang ceroboh di dalam sholatnya, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, menggampangkan sholatnya akan dipukulkan ke mukanya. Sumata'u, cuma kemudian naik apa sholat, watakulu, dan berkata siap apa sholat lahu pada man. Doya'aka Allahu kama doya'tani. Doya'aka, semoga menyia-nyiakan pada engkau siapa Allah kama doya'tani, sebagaimana menyia-nyiakan engkau pada saya. Sekarang saya doakan kamu untuk disia-siakan oleh Allah sebagaimana ketika kamu hidup menyia-nyiakan sholat. Wa minhum, dan itu sebagian dari muqassirun, man bermula orang turut yang ditolak apa zakatnya man. Ada juga orang yang zakatnya ditolak likaunhi, karena adanya man itu yuzaki, membayar zakat siapa man liyuqala, supaya dikatakan anhu dari man apa fulanun yatasaddaqu, kalimat fulanun yatasaddaqu, fulanun bermula fulan itu yatasaddaqu, bersedekah. Kita bersedekah tapi pingin disebut ahli sodako oleh manusia. Kita ngasih orang selfie, video, ya. Ini nih yang bakalan begini-begini nih. Tujuannya apa coba? Emangnya Allah perlu rekaman video dari HP Anda untuk membuktikan Anda itu sebagai pemberi sedekah? Ya, kita juga sih. Lagi mana orang disuruh, ya, pemberian kepada anak-anak yatim oleh Amri Fatah Haji. Foto dulu Pak. Foto. Tapi kan di hati kita nggak tahu kan. Bukan berarti setiap orang yang begitu terus kemudian berarti dia ingin dibilangin. Dia memang sekedar benar-benar ngasih ikhlas lillahi ta'ala. Itu hanya untuk pertanggungan jawaban, laporan pertanggungan jawaban dari panitia kepada para dermawan. Bukan untuk dikatakan bahwa dia ahli sedekah, ya. Fulanun bermula fulan itu yatasaddaqu, bersedekah siapa fulan. Wahakada, dan itu seperti inilah qaul madhkur, ya. Fulanun yatasaddaqu, atau yang disebutkan dari tentang sholatnya tadi. Al-qaulu, bermula ucapan fisomi, di dalam masalah puasa. Puasa juga sama. Wal haji, dan masalah haji. Wa wiri dzalika, dan selain itulah shaum wal haji. Min sa'iril qurabati, dari perbuatan pendekatan kepada Allah atau dari ibadah-ibadah yang lain. Nas'alu, memohon siapa kita Allah kepada Allah al-afiyat, pada selamat. Semoga kita semuanya selamat. Amin. Waruya, dan diriwayatkan apa anna ruha, sesungguhnya ruh itu idza ruddat, ketika dikembalikan apa ruh ilal jasad, menuju jasad. Tadi kan udah naik ke atas, dikembalikan ke jasad ketika badan raga kita sudah mau dikafani, ya, itu baru dikembalikan. Wawajada, dan menemukan apa ruh al-mayyita, pada mayit, qad ukhida, benar-benar diambil apa mayit fi ghuslihi, di dalam mandinya mayit, ya. Ketika kembali masih melihat mayitnya atau jasadnya itu dimandikan. Awajadat, atau menemukan apa ruh pada mayit, qad husila, benar-benar dimandikan, sudah mandi selesai. Qa'adat, maka duduk apa ruh inda ra'sihi, di sisi kepalanya mayit. Ruh akan duduk di sisi kepala daripada jasadnya,
Summa idza udrija, maka kemudian ketika dimasukkan apa mayit fi akfanihi, di dalam kafan-kafannya mayit. Kemudian ketika jasad itu dimasukkan ke dalam kain kafan, sorot, maka menjadi apa, ruh itu mulsiqatan, menempel atau bertemu bisodri dengan dada. Ruhnya akan berada di dada, yang menempel dengan dadanya, min khariji, dari arah luarnya sodar. Wala, dan itu tetap bagi ruh, kuarun, bermula suara wa ajidun, dan suara yang keras, ya, suara yang keras. Kuarun wa ajidun, dan suara yang bermula suara yang keras. Faiza udkhila, maka di dalam ketika dimasukkan apa mayit al-qabru, pada kuburan. Kemudian proses berikutnya jasad dimasukkan ke kuburan, wa uhyala, dan diuruk. Uruk, benar bahasa Indonesia juga. Ya, diuruk. Alaihi, atas mayit apa, aturabu, tanah. Nadahu, maka memanggil pada mayit apa, al-qabru, kubur. Kuburan itu akan bersuara, memanggil kepada mayit bilisan, dengan lisan fasihin, yang fasih. Waqala, dan berkata apa kubur, kam kunta tafrahu ala zuhri, kam kunta, sering ada siapa kamu, ya, selalu ada siapa kamu, itu tafrahu, bahagia siapa kamu, ala zuhri, di atas punggung saya. Dulu kamu sering berbahagia di atasku, kata kuburan. Fal yawma, maka di dalam hari ini, tahzanu, susah siapa kamu akan susah, fi batni, di dalam perut saya, kata kuburan. Sekarang waktunya kamu saya buat susah di dalam perut saya. Wa kam kunta, dan sering ada siapa kamu, itu tak dulu makan siapa kamu, al-alwana, pada beberapa macam makanan, ala dhuhri, di atas punggung saya, kata kuburan. Fal yawma, maka di dalam hari ini, tak kulukan, makan pada kamu apa, adidanu, beberapa cacing. Kalau sebelum mati kamu makan makanan apapun di atas bumi, sekarang waktunya kamu yang akan jadi makanan cacing, fibatni, di dalam perutku. Wayuk siru, dan memperbanyak apa, kubur. Alih, atas mayit, min hadil alfadi, dari inilah beberapa lafaz al-mubikhati, yang mengolok-olok lahu, pada mayit, hatta yusawwa, sehingga diratakan alaihi, atas mayit apa, aturabu, tanah. Selalu diucapkan sampai tanah sudah rapi, sudah diratakan. Sumayunadi, maka kemudian memanggil pada mayit siapa, malakun, belum selesai. Siapa malakun, malaikat, yukol, yang dikatakan lahu, bagi malak apa, rumanu, malaikat ruman. Ada malaikat yang namanya ruman, bahwa bermula ruman, itu awaluman, pertamanya orang, yalqo, yang menemui siapa, man al mayita, pada mayit. Mayit sampai di dalam kubur, yang pertama menemui mayit adalah malaikat ruman, fi qabri, di dalam kuburannya mayit. Idza dakhala, di dalam ketika masuk apa mayit, qabrahu, pada kuburannya mayit, ila akhirima, sampai akhirnya perkara, warud, yang sampai apa, hadisnya panjang, ya. Nah, ini diputus sampai ini karena mengambil tentang proses pemakaman, kondisi ruh manusia sampai proses dimakamkan. Wa hadhil umur, bermula inilah beberapa perkara. Wa illam tarid, meskipun tidak sampai apa, hadhil umur fi sahih, di dalam hadis sahih, memang ini tidak datang di dalam hadis sahih. Famisluha, maka itu seperti hadhil umur, itu layu kalau tidak dikatakan min kibalir ra'yi, dari arah pendapat saja. Ini bukan, tapi ini juga tidak dari arah pendapat. Memang tidak disebutkan di sahih, adanya di hadis yang lain, tapi ini juga bukan dari pendapat ulama saja. Berarti ada dasarnya, tetap ada dasarnya, ya. Nas'alu, memohon siapa kami, Allah pada Allah, siapa kita, Allah pada Allah, ayyamuna, pada hendaknya memberi anugerah siapa Allah alaina, kepada kita, bil mauti, dengan kematian, halal islami, menetapi atas Islam,
Amin. Semoga mengabulkan siapa engkau ya Allah. Walhamdu bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil alamin yang menjadi Tuhan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah oleh syafaat Rasulullah wa liqadil hawadith min usul al maqasid مقاصد الدنيا والآخرة ولسلامتنا ولسلامة أهل بيتنا ولسلامة ذريتنا من آفات الدنيا والآخرة وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة يا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنينا على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما ارشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة بالأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد